Pemirsa, kami kembali ke hadapan Anda dengan informasi ada pemandangan berbeda dalam memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia kali ini, yang pada salah satunya dilakukan BPBD Banjarmasin yang melakukan pengibaran bendera merah putih di atas Sungai Martapura Banjarmasin, tepatnya di Jembatan Gantung Bromo. Memiliki identitas sebagai kota seribu sungai, tak lengkap rasanya jika sangsaka merah putih tak berkibar di atas aliran Sungai Martapura. Seperti halnya pada peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia tahun ini, pengibaran bendera merah putih berukuran besar dilakukan di Jembatan Gantung Bromo, Banjarmasin Selatan, Rabu 14 Agustus tadi. Dari atas jembatan gantung Pulau Antasan Bromo yang memiliki tinggi puluhan meter, tim gabungan termasuk dari BPBD Banjarmasin mengibarkan sangsaka merah putih. Pembentangan bendera dilakukan dengan menurunkan bendera dari atas jembatan. Sedikitnya 2 personil harus bergantungan dengan seutas tali demi memastikan bendera berkibar secara sempurna. Sementara di area sekitar sungai, puluhan ASN, pekerja swasta hingga warga mengikuti prosesi upacara pengibaran bendera diiringi lagu Indonesia Raya. Pengibaran sangsaka merah putih berukuran 400 kali 600 cm itu merupakan yang perdana. Selain memeriahkan HUT ke-79 RI, namun juga menjadi promosi kearifan lokal bagi kota seribu sungai. Kemudian juga kita mengibarkan bendera berukuran besar yang secara vertikal kita turunkan dari Jembatan Bromo yang berukuran 4 kali 6, 2/3 kan ya perbandingannya. Kenapa kami pilih di Jembatan Antasan Bromo? Karena Jembatan Antasan Bromo ini salah satu ikon wisata Kota Banjarmasin yang juga kita ingin bantu viralkan. Dan ini jembatan yang cukup tinggi dan sangat menurut kami sangat memungkinkan lah, dan ini bagus untuk kita mengibarkan bendera di sini. Selain ini ikon wisata dan juga supaya lebih mengenalkan tempat wisata kita, Jembatan Bromo ini kepada masyarakat, khususnya masyarakat Banjarmasin dan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya. Tak hanya mengibarkan bendera di atas Sungai Martapura, tim gabungan juga membagikan bendera gratis kepada warga Pulau Antasan Bromo. Lewat pembagian bendera, warga utamanya generasi muda diajak memeriahkan HUT kemerdekaan Indonesia sekaligus memupuk jiwa nasionalisme. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, merah putih juga berkibar di seluruh kelotok pariwisata Kota Banjarmasin usai Wali Kota Impresida bersama jajaran membagikan bendera kepada pengemudi kelotok di dermaga Menara Pandang Banjarmasin. Semarak peringatan HUT ke-79 kemerdekaan RI, kali ini pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Disput Porapar menggelar aksi pembagian bendera merah putih kepada seluruh pengemudi kelotok pariwisata Kota Banjarmasin pada Rabu sore. Ibnu Sina didampingi sang istri, Setdako, PLT, Kadis Bud Porapar bersama seluruh kepala SKPD dan jajaran terjun langsung membagikan hingga turun memasang bendera yang disebar di seluruh kelotok. Pelaksana tugas Kadis Bud Porapar, Mahdi Riyadi, mewakili Wali Kota Banjarmasin menyatakan program tersebut memang sudah menjadi rutinitas Pemko Banjarmasin jelang HUT kemerdekaan setiap tahunnya. Ini dilakukan sebagai bentuk membudayakan dan membangun semangat perjuangan kepada seluruh lapisan masyarakat yang secara keseluruhan memang sudah dilaksanakan sejak awal Agustus lalu. Selain di kelotok bendera merah putih juga sudah menghiasi kawasan Ciring Menara Pandang yang bersolek menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Eko Anggoro, Banjar TV. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Siapa kita?
Pemirsa, masih di nuansa kemerdekaan yang mana semarak kemerdekaan Republik Indonesia dan menyambut hari jadi Kota Banjarmasin sudah mulai terasa. Yang pada kali ini melalui lomba perahu daga yang digagas di Sbut Porapar di Sungai Martapura Siring Menara Pandang. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina secara resmi membuka lomba perahu naga Wali Kota Cup 2024 berlangsung di kawasan Siring Menara Pandang Kamis 15 Agustus. Lomba ini diikuti 10 tim, setiap perahunya diisi oleh 12 orang, bekerja sama dengan Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia, PODSI Kota Banjarmasin. Ibnu mengungkapkan rasa syukurnya atas pelaksanaan lomba tersebut. Tak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sebagai upaya mempromosikan budaya dan pariwisata Kota Banjarmasin. Dirinya menambahkan sebagai kota yang dikenal dengan julukan 1000 sungai, Banjarmasin terus mengembangkan potensi sungainya sebagai destinasi wisata dan sarana olahraga. Ibnu menekankan kegiatan di sungai tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kebanggaan masyarakat Banjarmasin. Sebagai sebuah tradisi di Kota 1000 Sungai, maka tradisi budaya, aktivitas di sungai ini menjadi sebuah kebanggaan kita semua. Banjarmasin dengan waterfront city-nya sebagai berada depan kota, maka sungainya bisa dipakai untuk atraksi wisata, termasuk juga olahraga. Dan diharapkan dari sini akan hadir atlet-atlet berprestasi. Di samping juga ada magnet pariwisata, di mana pariwisata itu harus mengandung 3 unsur, yaitu dari sisi amenities, kenyamanannya, yang kemudian yang kedua accessibility-nya, kemudian untuk didatangi, dan yang ketiga yang paling penting attraction. Lomba perahu naga ini juga menjadi bagian dari kerjasama antara pemerintah Kota Banjarmasin dengan salah satu production house DHF Entertainment yang sedang memproduksi film Kuyang. Film tersebut mengambil beberapa lokasi syuting di Banjarmasin, sehingga nanti kegiatan ini juga masuk sequel film. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, menutup kebersamaan kita, beginilah tari bambu yang biasa dipersembahkan di saat mereka selesai merayakan panen. Rupanya tari ini menjadi bagian dari kalender wisata di negeri Sabah, Malaysia yang ramai disaksikan para wisatawan mancanegara di sebuah mall terbesar di kota Kinabalu. Nama Pulau Kalimantan atau Borneo kini mulai naik daun, menyusul dilakukannya perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara di Penajam Utara, Kalimantan Timur. Geografis yang tak terpisahkan dengan bagian utara Pulau Kalimantan ini di negara Sabah, Malaysia, tepatnya di kota Kinabalu, terdapat komunitas suku Dayak asli Kadazan, Dusun Murut, Borneo. Komunitas ini memiliki tari bambu yang biasa dipersembahkan di saat mereka selesai merayakan panen. Rupanya tari ini menjadi bagian dari kalender wisata di negeri tersebut. Guna melestarikan tari bambu ini, jadikanlah sebagai tari wisata yang setiap hari dipertunjukkan di Mall Imago di kota Kinabalu. Diketahui cukup banyak turis mancanegara yang menyaksikan, seperti dari Korea, Jepang, Cina, Eropa, Australia, Singapura, dan Indonesia. Bahkan pengunjung pun boleh ikut menari bersama dengan para gadis cantik dan pemuda tampan dari suku asli Kadazan, Dusun Murut, atau suku Dayak Dusun di kawasan utara Pulau Borneo ini. Sekarang mari kita saksikan bersama tari bambu yang dinamis ini.
Dari Kinabalu, Giti melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, tuntas sudah perjumpaan kita dalam Lintas Baruan Sepekan edisi Ahad 18 Agustus 2024. Saya Berat Bahar dan tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju, dan Hari Jadi ke-74 Provinsi Kalimantan Selatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.